们要小心。 Para gerombolan sedang terpantau sniper. 怎么能看到我？ Target menuju lokasi. Sniper merubah posisi. 狙击手已就位。 Sniper memiliki dua pilihan, selamatkan bocah itu atau menghabisi target operasi. Misi berubah. Musuh mengetahui penyergapan. Tentara menyerang lokasi, mengakibatkan target melarikan diri, namun bocah itu tidak terselamatkan. 告诉过你，你救不了他们。 Para sniper kembali berlatih. Jintai memiliki saingan, seorang sniper wanita, Xiao Mei. 今天如果在实战你已经挂了，尽一切手段活着。 Setelah berlatih dengan keras, Jintai dan Xiao Mei mendapat penghargaan sebagai sniper terbaik pada organisasi Bruce Wolf di bawah instruktur Jin Ming. 请求再次确认作战任务。 Jintai mendapat tugas khusus membongkar jaringan musuh, tapi identitas Jin Ming diketahui sebagai mata-mata musuh yang terlibat di dalam organisasi Bruce Wolf. Kelompok menjadi pecah kongsi dan saling menyerang. Setelah Jintai tidak sengaja menembak Jin Ming, lokasi diledakkan. 8 tahun kemudian, Xiao Mei tampak bekerja sama dengan Jin Ming yang telah menjadi bos mafia. Mengingat 8 tahun lalu, di mana Xiao Mei telah menyelamatkan Jin Ming akibat ledakan yang merusak jantung Jin Ming. Xiao Mei berusaha untuk menyelamatkannya sebagai balas budi Xiao Mei saat dia masih kecil dan desanya diserang. Jin Ming yang menyelamatkannya dan merekrut Xiao Mei sebagai tentara di bawah didikannya. Sementara Jintai kini tinggal di rumah seorang wanita bersama keponakannya Bikin Pusing yang mengira Jintai adalah ayahnya. Bikin Pusing pergi dari rumah yang ditangkap oleh kelompok penjahat yang telah menargetkannya. Jintai menyadari bahwa jaringan lama yang pernah dibongkar mulai membangun basis mereka untuk kegiatan terlarang. Jintai memasuki ruang dokter dan menemukan data Bikin Pusing di lemari dokter dan menundukkan dokter itu untuk memberikan informasi padanya. Setelah Jintai menemukan alamat, dia pergi ke sana. Jintai mulai memeriksa di sebuah ruangan pendingin dan menemukan banyak mayat diawetkan. Dia segera ke ruang lain dan penyamaran terbongkar oleh dokter yang mengenalinya. Saat pernah Jintai bersama para tentara membongkar jaringan musuh, keduanya akhirnya saling serang. Setelah Jintai menjatuhkan dokter itu, tiba-tiba dia ditembak oleh seorang sniper dari jarak jauh. Ternyata itu adalah saingan lamanya, Xiao Mei, yang menyerangnya. Xiao Mei mencoba menghabisi Jintai, namun sulit karena Jintai memiliki pengalaman menghindari tembakan musuh. Segera mereka mengirim seorang musuh lama Jintai, Long, bersama anak buahnya untuk menyerang Jintai. Tapi dengan cepat Jintai menghabisi anak buah Long dan segera menghadapi Long. Pertarungan yang sangat keras antara keduanya, namun Jintai segera terlempar dari jendela bangunan saat menarik kalung Long dan melarikan diri. Jintai kembali ke rumah dan menyiapkan senjatanya untuk kembali bertarung melawan musuh. Sementara Chun-Li bekerja sama dengan Jintai untuk menarik Long keluar dari kandangnya, dan Jintai menembak Long saat akan menghabisi Chun-Li. Jintai terus mengejar Long hingga membuatnya tidak berdaya dan membawa Jintai masuk ke gudang persembunyian Long. Di sana mereka menangkap banyak orang yang ditangkap dan Jintai menghabisi Long, lalu membongkar aktivitas jaringan musuh dan mengancam Xiao Mei saat menelpon Jintai untuk meminta pertukaran informasi dengan Bikin Pusing. Jintai mengirim Chun-Li melakukan pertukaran, tapi Xiao Mei bersiap di atas bangunan. Para penjahat mengancam akan menghabisi Chun-Li, namun Jintai bertindak dengan menembak para penjahat dari jarak jauh.
Sementara Xiaomei mencoba menghalangi aksi Jintai yang menembak para penjahat. Jintai dan Xiaomei sama-sama siap menembak dan ketika Chongli dan Bikin Pusing akan kabur dengan mobil, mereka dihadang oleh Jin Ming yang menghabisi Chongli dan menangkap Bikin Pusing. Jintai yang marah menyerang tempat persembunyian Jin Ming, di mana Jin Ming mengeluarkan beberapa sniper profesionalnya menyerang Jintai di sekitar hutan. Setelah Jintai menghabisi mereka, dia masuk ke gedung persembunyian Jin Ming dan menghabisi para pengawalnya hingga tersisa Jin Ming yang tersembunyi di ruang instalasi. Jintai memasuki ruangan itu, sementara Jin Ming menembak Jintai tanpa balas, mengingat Jintai pernah menembaknya dan menganggap itu impas. Jin Ming merasa heran bertanya mengapa Jintai ingin menyelamatkan bocah itu. Jintai menjawabnya bahwa siapa dia. Saat di awal film, Jin Ming menyelamatkannya. Jin Ming mengalami serangan jantung dan pergi ke kematiannya. Film berakhir saat Bikin Pusing berdiri di depan pagar sekolah, memanggil Jintai paman, tapi Jintai tidak berpaling. Namun saat Bikin Pusing memanggil Jintai ayah, dia berbalik melihatnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.